Hari ini istimewa banget karena lagi di tempatnya Pak Sandiaga Uno. Terima kasih Mas Radit udah Makasih. datang ke sini rupanya, tapi anak sekitaran Senopati juga. Iya, waktu kecil dan makasih juga udah boleh minjem setnya buat syuting di sini. Anytime. Siap-siap. Tadi aku lihat ada kucing, ada ayam juga. Iya, Enak banget daerah sini. Kebun binatang kecil. Kebun binatang kecil. Nah, kalau biasanya ini ngabuburit nanya-nanya di mana di selama Ramadan ini tamu aku nanyain aku, Pak. Cuman kalau udah ada Pak Sandiaga Uno, masa aku nggak nanya-nanya sih. Jadi aku mau nanya-nanya dulu nih ke Pak Sandiaga Uno nih. Pak Sandi, gimana caranya? Ini lumayan kegelisahan nih. Gimana caranya kita escalate dari sebuah perusahaan yang kita tuh ngerasa bentuk scale up-nya tuh kok agak susah gitu. Kayak aku nih, perusahaan media kayak gini nih. Gimana caranya gua scale up ya gitu. Sedangkan keberadaan channel Raditya Dika, itu kan butuh Raditya Dikanya terus. Iya. Kayak kita bikin podcast atau stand up comedy kan harus ada Raditnya. Scale up yang paling tepat untuk jenis perusahaan yang bergantung pada waktu orang itu gimana kira-kira, Pak? Ini selalu dihadapi dari perusahaan yang sudah berhasil lewat fase startup, terus menuju scale up gitu. Jadi dari UMKM ke fase berikutnya, jadi usaha besar, dan semuanya bukan hanya berkaitan dengan seorang pimpinan, entrepreneurnya ini kan Mas Radit nih, leadernya, dan selalu harus presence dan dia terikat sama waktu. Betul. Nah, yang banyak berhasil misalnya di industri food and beverage. Dulu waktu sebelum era franchise, Colonel Sanders sang penemu, itu kan dia keliling-keliling tuh ke setiap restoran untuk nawarin resepnya dia nih tentang fried chicken. Nah, dia elevate-nya adalah dia menggunakan sebuah brand yang ada dianya juga, Colonel Sanders recipe gitu, tapi namanya udah Kentucky Fried Chicken. Itu udah satu elevasi, tapi terus berhenti kan hanya di Kentucky, hanya di negara bagian Kentucky. Gimana dia menjangkau seluruh Amerika? Nah, konsep franchise ini yang dia coba perkenalkan waktu itu di awal sekali, sampai sekarang udah menjadi perusahaan F&B dengan outlet terbanyak di seluruh dunia. Itu salah satu case dari kecil banget mengelevate, dan ini sebelum masa digital ya. Betul. Nah, sekarang dengan masa digital jauh lebih dimungkinkan mengelevate, karena mereplikasi dan mengamplifikasi ini sudah ada masuk ke dalam ranah digital. Dan ini lebih baik. Jadi akhirnya kan seorang entrepreneur juga punya opsi bagaimana dia mengembangkan usahanya, dan dia bisa melihat metode yang paling cocok untuk dia bisa mengelevasi bisnisnya. Artinya mungkin aku harus nyari opportunity di mana kehadiran aku tidak diperlukan untuk menjual barang itu gitu ya. Betul. Apa merchandise gitu mungkin ya? Merchandise salah satu, itu subsektor fashion, makanan, subsektor lainnya yang paling kalau saya karena penggemar, yang paling bagus mediumnya itu adalah film. Film kan ditonton terus. Berputar terus, konten itu diputar terus dan berjalan terus. Jadi ya harus ada library daripada film-film itu. Dan ya ini bagaimana Disney mengelevasi bisnisnya, tadinya hanya animasi, sebuah Mickey Mouse gitu, sampai sekarang dia ada di streaming, dia ada di theme park dan lain sebagainya. Itu juga elevasi sebuah bisnis. Jadi artinya aku bikin sesuatu yang memang keberadaanku diperlukan, kayak misalnya bikin konten atau film, tapi setelah itu jadi, monetisasinya jalan terus tanpa ada aku. Betul. Karena itu dijual untuk OTT, menjadi katalog yang banyak, dan bisa di rent orang atau dibeli orang gitu kali ya. Betul. Oke. Nah, nih berikutnya nih Pak Sandi nih, karena Pak Sandi kan mentor banyak bisnis juga, berbisnis udah sangat-sangat luar biasa gitu ya. Aku mau nanya soal suksesi. Ketika sebuah bisnis itu sudah berjalan, apa langkah yang paling tepat untuk ketika ownernya mau pensiun? Atau mendekati masa yang kayaknya kesehatannya sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusi bisnisnya. Sedangkan dia dari dulu adalah beacon dari perusahaan itu. Langkah suksesi semacam apa yang paling tepat supaya bisnisnya tetap bisa berjalan tanpa ada dia lagi?
Oke, saya udah pernah ngalamin prosesi di mana bisnis hancur lebur, seorang owner kehilangan semuanya, bukan karena tidak menyiapkan suksesi, tapi karena memang keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan. Nah, waktu saya memulai usaha, saya melihat kita harus memikirkan dua hal. Pertama adalah quality dari bisnis kita. Terus sustainability, termasuk menghadapi seperti keadaan force majeure, perubahan ekonomi maupun perubahan-perubahan lain yang mungkin kita tidak bisa lihat sekarang, unforeseen. Tapi kita bisa melakukan persiapan-persiapan. Jadi saya memulai usaha, meningkatkan kualitas daripada usaha saya, bisa generate. Tapi di sisi lain saya udah mulai menyiapkan pengganti. Padahal saya belum tahu saya kapan berhenti. Sorry ini perusahaannya Pak Sandi nih ya? Perusahaan saya sendiri. Perusahaan Pak Sandi, terus? Tapi saya udah mulai menyiapkan langkah-langkah suksesi. Dan saya waktu usaha kita sudah mulai besar, setiap nunjuk CEO, karena kita kan punya beberapa perusahaan terus ada CEO. Jadi misalnya Mas Radit nih perusahaannya ada divisi gaming misalnya, CEO-nya dia. Saya selalu bilang sama dia bahwa you are indispensable. The moment you step in, you have to prepare for your successor. Jadi tahun pertama dia masuk itu dia harus berpikir nih bagaimana mengembangkan usaha, dan seandainya tidak ada saya, siapa nih yang di second liner atau talenta lainnya yang bisa menggantikan saya. Jadi jangan sampai udah 5-7 tahun jadi CEO terus nggak ada persiapan calon pengganti. Mungkin nggak 1 orang, ada 3, ada 5 orang yang dia siapkan yang bisa mengambil peluang itu saat itu dibutuhkan. Nah, waktu saya harus step down itu kan saya juga merencanakan, karena udah mulai dari 2012-2013 tuh Pak Prabowo dorong terus kan waktu itu, ayo bantu, kalau misalnya hanya menjadi CEO mungkin yang mendapat dampaknya yang kerja buat kamu 30.000 orang kali 4 sama keluarganya mungkin 120.000 orang. Tapi kalau di pemerintahan jutaan yang kena dampak dari kebijakanmu. Nah itu udah saya langsung speed up to accelerate proses narrowing down, menyeleksi siapa yang bakal gantiin saya. Dan pada saatnya di communicate early, mungkin sekitar 1 tahun sebelum kita step down, ini calon pengganti kita. Di organisasi juga gitu, harus ada, misalnya saya pernah mimpin HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di saat pertama tuh saya memikirkan organisasi kita berkembang seperti apa. Di saat yang sama saya pikir calon pengganti saya itu siapa ya kira-kira. Waktu jadi menteri juga seperti itu. Waktu jadi menteri, karena saya udah tahu saya mau selesai, saya berpikir waktu itu, ini kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif itu sangat dekat dengan decision making yang dilakukan oleh perempuan. Kalau kita di rumah saya paling enggak mau liburan itu kan yang nentukan mau kemana-kemananya itu biasanya istrinya. Betul, dia udah bikin itinerary nih buat liburan kita nanti. Betul kan? Betul. Nah, berarti saya bilang menterinya juga harus perempuan. Waktu itu kita udah mulai campaign gitu, next minister harus perempuan, next minister harus perempuan. Jadi memang harus disiapkan, nggak bisa ujuk-ujuk gitu kalau dalam penyiapan suksesi. Tahu dari mana bahwa dia orang yang tepat? Gimana cara kita nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu. Tapi kira-kira dari kriteria kita kan kita bangun. Pertama integrity, itu yang non-negotiable. Kedua passion and energy. Punya passion dan energi yang sama nggak sama kita sih. Tapi yang pertama harus integrity. Dan yang ketiga intellectual capability. Dia nyampe nggak sih, sama nggak sih frekuensinya sama kita. Jadi walaupun semangat, punya nggak frekuensi yang sama-sama kita, punya nggak kemampuan dia problem solvingnya sama-sama kita. Nah 3 itu kalau dikerucutin cuma 1, integrity. Integritas ya. Ngetesnya ada cara nggak? Ada tips dan trik? Nggak ada cara, tapi selalu itu kita dalam setiap kesempatan itu track record yang akan menunjukkan. Misalnya dia harus ngambil keputusan A dan B, dia kan kerja di bawah kita. Kita lihat bagaimana integritinya dia. Hal-hal kecil dari awal. Ya, mengerjakan yang baik tapi harus benar gitu. Oke. Nah, kenapa banyak permasalahan integritas di kalangan masyarakat Indonesia? Ya,
kalangan, kan kita boleh dibilang kultur yang cukup permisif ya. Kita ya nggak apa-apa lah gitu loh kan. Ya udahlah gitu loh. Nah, tapi itu disalahgunakan karena sebetulnya core value dari Indonesia, kita sebagai orang Indonesia itu kan dibentuk dari kita kecil itu hal-hal yang sangat esensi gitu. Tidak boleh ngambil hak orang lain. Kalau mau minjem mainan mesti izin dulu waktu kecil ya. Terus semua berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan dengan integritas itu kita tuh jelas posisi kultur kita gitu. Kesini pendidikan kita yang paling tidak yang kita lalui mulai dari SD, SMP, SMA akan sangat menentukan apakah kita memang punya komitmen terhadap integritas, apalagi sekarang karena saya di bidang keuangan ya, itu paling gampang disalahgunakan gitu loh. Masalah laporan keuangan, apalagi akuntansi kan, Pak Sandi kan untuk akuntansi itu paling gampang tuh ngubah-ngubah. Jadi memang akhirnya ini kembali ke jati diri kita gitu. Jadi track record kita dan sistem pendidikan kita, terutama yang di rumah ya, di rumah kita ini yang kita harus ngajarin dari anak-anak dari kecil gitu, bahwa values-nya tuh apa sih, dan values-nya itu Indonesia banget sebetulnya. Nah kadang kalau kita ngurusin sebuah organisasi ya, kayak Pak Sandi kan masuk ke kementerian pada saat itu, pasti kita punya set of values yang kita bawa sendiri kan. Tapi kadang-kadang kan ada kultur di organisasi, dimanapun lah ya, mau di kementerian, mau di perusahaan, yang kadang core values-nya itu sudah ada sebelum kita masuk nih. Gimana cara menyelaraskan bahwa kalau gue tuh maunya gini loh, nggak begini gitu. Misalnya gini, seorang akuntan dari background-nya akuntan dari dunia usaha, masuk ke pemerintahan gitu. Ya, birokratis lah. Birokratis. Ini saya nggak nyebut apakah ini kementerian atau waktu saya di Pemprov DKI ya. Tapi cara berpikirnya seorang birokrat itu adalah proses oriented kan. Dan mereka punya institutional discipline yang sangat kuat. Sementara kita dibiasakan dari luar berinovasi. Betul. Bagaimana cara mendisrupsi, bagaimana cara kita menekan kos. Nah misalnya yang urusan kos saja. Bagaimana kita menekan kos kan di dunia usaha tuh bagus kan. Berarti kan profitnya makin tinggi. Betul. Tapi di pemerintahan nggak seperti itu. Lah kenapa? Nah ternyata waktu saya masuk, waktu saya tekan kos, itu salah satu KPI di pemerintahan itu adalah penyerapan. Absorption rate. Jadi misalnya kita dikasih 100 gitu. Kita cuma nyerap 80. Kalau di dunia usaha kan wah lu hebat, bagus, margin naik. Di pemerintah enggak. Karena berarti tahun depan anggarannya dipotong. Oh gitu. Berarti kalau dapatnya 100, habiskanlah gitu. Habiskanlah gitu. Itu ya yang sekarang terjadi kan, di mana Pak Prabowo bilang potong 30%. Wah, berteriaklah semua. Karena kulturnya nggak seperti itu. Kultur di birokrasi itu adalah penyerapan, bukan pemangkasan. Berarti artinya akuntabilitas terhadap penggunaan dana untuk penyerapan itu yang paling penting dong. Waktu itu ya. Tapi kan sekarang kita bilang penyerapan seperti apa? Apakah anggaran ini berkualitas nggak? For every dollar yang kita spend di pemerintahan itu nyampe nggak ke pelayanan publiknya? Karena indikasinya itu. Iya, karena mestinya kan pelayanan publik, bukan penyerapannya. Bukan penyerapan buat rapat, katakanlah. Bukan penyerapan buat rapat, buat studi banding, buat jalan-jalan dan lain sebagainya. Make sense. Gitu. Jadi itu salah satu yang akhirnya saya berusaha mengubah sebisa saya, tapi at the end of the day ini culture kan dibangun puluhan tahun. Jangan kan di Indonesia, di Amerika aja sekarang dengan Elon Musk ngadepin hal yang sama. Betul. Dan mereka ngerasain tuh pelayanan publik mulai ada yang merasa ada pengurangan dari pelayanan publik, sampai ada yang bilang bahwa pemangkasan anggaran itu berakibat cukup fatal gitu. Dan ini yang menurut saya betul-betul harus dilakukan dengan transisi yang semulus mungkin. Wah Pak, ini sebenarnya aku
Kalau tamu aku yang nanya sih di Aku ada pertanyaan. Coba ada beberapa pertanyaan. Pak Sandi ini luar biasa. Tapi ini aku udah disiapin pertanyaan. Aku mau nanya. Aman ya? Aman dong. YouTube. No. Saya punya masalah nih, kegelisahan. YouTube kenapa Pak Sandi? Dulu waktu saya di luar pemerintahan, wah happening banget gitu. Iya, terus begitu masuk pemerintahan, jebol turun. Nih. Aku lihat podcastnya kan. Oh jebol banget, yang nonton sedikit banget. Mungkin 5 orang keluarga saya semua yang nonton. Aduh. Tapi sekarang saya balik lagi. Gimana caranya bisa merevive YouTube saya dan untuk sustainnya seperti apa? Oke. Kalau buat aku yang pertama, kita value propositionnya dulu ke penonton. Value propnya apa? Dengan menonton podcast ini, saya akan dapat apa gitu. Kalau aku ngelihat Pak Sandi, tadi aja kita ngobrol banyak banget tuh. Soal mentoring, soal leadership, soal suksesi. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang nggak mungkin. Mungkin aja sih, cuman susah banget kita dapetin dengan berkomunikasi dengan orang sehari-hari tuh. Kalau buat aku ya, di lingkungan aku ya, itu langka banget. Nah, kalau itu yang ditampilkan dengan value yang kayak gitu, menurut aku itu akan menjadi satu niche yang menarik untuk podcastnya Pak Sandi sih gitu. Ketika insight-insight soal ekonomi kreatif, tadi kan kita sempat ngobrol juga di tempatnya Bapak. Ada insight soal ekonomi kreatif juga, ada tanggapan juga dari apa yang aku ceritain, itu akan sangat-sangat membuat podcastnya jauh lebih menarik. Dan mudah-mudahan orang jadi tertarik lagi buat masuk gitu. Nah, kolaborasi sih Pak, kalau kolaborasi. Collaboration is king. Kalau zaman dulu YouTube tuh masih bantuin dalam artian dulu kita dibikinin grup Pak. Kayak orang yang subscribernya 0 sampai 1000 masuk line grup ini ya. Orang yang subscribernya 1000 sampai 5000 masuk ini ya, dibikinin sama YouTube-nya langsung. Supaya kita kenalan. Nah, kalau kita kenalan, kita collab. Karena itu mantranya YouTube tahun 2010-2011. Yeah, betul. Collaboration is king. If you collaborate, pasti naiknya bareng gitu. Jadi menurut aku sih dengan banyak kolaborasi pastinya tumbuhnya akan lebih baik gitu sih. Tuh guys dengerin. Berarti kolaborasi dan konten nih timnya nih. Oh, tim Bapak ini. Anak-anak muda nih. Masih muda-muda semua. Iya, masih muda. Masih muda-muda semua. Ini ada junior aku dari 70. Ini salah satu, malah dia pernah ngerasain waktu kita hits banget gitu. Setiap kali jutaan. Iya, tapi sekarang dia ngerasain juga, kenapa begini ya? Udah mulai gelisah gitu loh. Kadang harus ada. Ya bener, sama kayak bisnis juga, ada innovationnya apa gitu. Kadang-kadang juga kayak gitu. Nah kebetulan mungkin aku dalam posisi yang sama kayak Pak Sandi ya, dimana sekarang hampir sebagian besar tim yang ngelola sih. Artinya mungkin ini kan tim Bapak, ini tim saya. Kadang mereka sih yang mikirin, Bang kayaknya mendingan ini, Bang mendingan itu. Nah berarti dari sisi tim pun juga harus sensitif tuh terhadap segala apa yang mungkin rame, format apa yang dipakai. Cuman yang gak kalah pentingnya adalah apakah kita secara tulus kita gelisah banget nggak ya sama topik yang kita bicarain gitu sih kadang-kadang. Relate-nya gimana ya? Buat kita pribadi gitu. Oke, tadi kita sempat ngomong tapi saya pernah ngalamin kejadian yang paling sangat lucu. Gimana, nonton stand up comedy di Amerika. Iya, Pak. Di mana orangnya keluar terus gak lucu sama sekali gitu dan dia panik. Dia lucu buat Pak Sandi, lucu. Buat saya tuh, saya ketawa. Yang lain tuh agak marah-marah tapi saya geli banget gitu. Pernah nggak kejadian itu Mas Radit ngalamin gitu? Dia keringet dingin orang ini. Jadi keringet dingin mungkin baru dan belum terlalu berpengalaman. Momen itu ternyata yang paling lucu buat saya. Sementara yang lain marah gitu. Berarti kan kontennya dia nggak lucu. Saking nggak lucunya dia jadi malah tambah lucu. Oke, pertanyaannya pernah nggak aku nonton orang begitu atau aku pernah menjadi? Pernah merasa begitu nggak? Begitu ini nggak nyambung, nggak ada yang ketawa, ya. Terus gimana ngatasinnya? Pernah banget, Pak. Pernah banget. Apalagi kalau sekarang ya. Kalau sekarang karena kerjaan aku adalah bikin stand up comedy special show. Artinya kita keliling, kita tour gitu. Nah itu nggak lucunya selalu di latihan pertama. Nah latihan pertama tuh biasanya undangan dan tidak berbayar. Oke. Abis itu kita ngundang agak lebih banyak orang, sekitar 12 sampai 15 orang itu berbayar tapi murah. Dan aku bilang ini latihan, jadi aku set ekspektasinya. Jadi itu masih ada nggak lucunya juga tuh di latihan 15 orang. Keringet dingin, tapi aku tahu bahwa ini adalah waktunya tidak lucu. Karena itu konteksnya latihan. Nah, jadi kebetulan aku nggak pernah ngalamin yang orang udah bayar. Waktu itu Pak Sandi bayar nggak? Atau open mic aja? Nggak, waktu itu acara.
Begitu acara. Itu lebih keringet dingin lagi karena dia dibayar. Karena kan itu dijualnya per meja. Aduh. Gue langsung ngerasa gimana gitu, kasihan gitu sama orangnya. Nah, kalau aku... Dan itu visible banget dia super nervous dan shaking tangannya dan keringetan dan kelihatan kan nggak dibuat. Kasihan banget lagi. Itu materinya apa lupa? Itu pasti sama IO-nya itu. Karena ini corporate events, nggak akan diundang lagi. Pasti sih. Aduh, corporate event lagi, itu kan orang juga serius-serius kan? Iya, super serius dan sambil itu makan kan, lagi kadang-kadang. Sambil makan. Nah, itu yang paling repot kan? Iya. Dia konsentrasinya ke makanan terus tapi mau juga dihibur gitu. Iya. Aku aja nggak yakin aku bisa handle corporate event. Kalau aku ya. Tapi ada beberapa teman komik yang jago banget di corporate event. Karena mereka tahu cara mainnya. Biasanya ngeledekin bos. Iya. Kalau bosnya disikat tuh, seneng dia ketawa gitu. Itu biasanya kayak gitu. Nah, kebetulan kalau aku nggak pernah ngambil itu. Nah, jadi ketidaklucuan aku itu biasanya aku alami sekarang ini 5 tahun 7 tahun ke belakang adalah ketika latihan. Tapi kalau pertanyaannya pernah nggak dibayar, diundang dan tidak lucu? Dulu pernah. Ada acara press conference. Waktu itu dari sebuah brand, terus disuruh menghibur wartawan. Datanglah saya dengan mikrofon, terus nggak ada yang ketawa sama sekali. Si wartawan ini. Semua nggak ada yang ketawa. Nih gue udah nyiapin udah lama nih nggak ada yang ketawa. Pakai materi semi baru tuh. Terus stres turun langsung pucet banget Pak saya Pak. MC-nya 2 orang. Salah satu MC terkenal lah pada zaman itu. Teman saya juga padahal MC 2 orang. Terus salah saya nggak lucu Pak. Saya turun. MC-nya naik. Terus bilang, lucuan kita ya ternyata. Waduh. Cep. Langsung ditusuk-tusuk. Tapi ya, wah itu Pak aku nggak enaknya berlipat ganda itu. Iya. Nggak enak ke yang ngundang, nggak enak apa segala macam. Tapi ya itu dulu tuh artinya ketika masih terima undangan apa. Kalau sekarang kan aku bikin acara sendiri. Oke. Dengan latihan sendiri. Dan itu kayaknya masuk ke pertanyaan berikutnya, itu kayaknya konspirasi itu. Konspirasi apa Bang? Konspirasi untuk jelep-jelep. Bikin saya merasa sedih. Percaya nggak ada teori konspirasi? Percaya teori konspirasi yang gimana tuh Pak? Kan ada banyak tuh. Teori konspirasi seperti itu. Terus konspirasi yang lebih besar lagi. Ada global, UFO dan lain sebagainya. Percaya nggak? Ada beberapa fenomena yang aku rasa mungkin susah buat dijelaskan. Dan kayaknya penjelasannya di teori konspirasi itu masuk akal, percaya aja sih. Kayak di UFO ya. UFO tuh aku masih kayak 70%, 80% percaya sih. Karena di semesta seluas ini, masa nggak ada satu planet yang ada kayak kitanya gitu. Kan luasnya luas banget nih semesta nih gitu. Cuma kadang-kadang kalau nanggepin orang yang percaya UFO, aku juga nggak ngerti gimana nanggepinnya Pak. Kayak si teman saya ada namanya Anca. Dia pernah nganterin orang, terus tiba-tiba nelpon saya. Dia undang orang ini ke podcast lo. Kenapa? Orang ini ngerti banget soal UFO. Dia pernah ketemu alien gini. Kayaknya enggak dia ketemu gitu. Kalau sampai ketemu orang yang percaya UFO, aku masih agak setengah-setengah tuh. Tapi kalau Pak Sandi gimana? UFO ini ada banyak sekali, terutama sightings yang tertangkap. Penampakan yang tertangkap kamera, yang bisa dijelasin, tapi ada juga yang nggak bisa dijelasin. Dan kalau saya sih ngelihatnya bahwa peradaban yang apa namanya, ini kalau saya kan lihatnya di basisnya balik lagi ke agama kan. Ada nggak sih living creatures di luar kita? Kan di agama jelas ada jin, ada segala macam. Jadi mungkin itu yang bisa menjelaskan bahwa ini ya ada di sekitar kita gitu. Yang seperti tadi temen yang bilang ada siapa tuh di Malam Minggu Miko ya, yang Anca. Iya. Mas Andi tahu ya? Yang diceritakan bahwa ya di luar kita, di dunia kita yang ini ya ada penjelasannya gitu. Iya. Cuman ya aku menarik ya. Karena kita kalau ngomongin bisnis ya, katakanlah kayak Elon Musk ya. Dia ingin membangun koloni di Mars. Terus dia spending so much money untuk bikin roket. Dan dia punya mimpi, punya visi itu. Dia juga termasuk orang yang pengen mobil tuh listrik semua di dunia gitu. Karena kita lagi ngomongin ini ya. Menurut Pak Sandi, untuk spending that much money untuk sesuatu yang kayaknya masa sih Mars loh gitu. Di bisnis point of view itu menurut Pak Sandi gimana?
Jadi waktu Elon mulai SpaceX, yang dia crack itu kan adalah government spending yang ya ugal-ugalan gitu di Race for Space. Bahwa NASA setiap kali kirim misi itu miliaran dolar gitu. Business case-nya dia simple waktu itu adalah saya bisa kok bawa satelit dengan 1/10 nilainya. Nah, berarti yang harus punya satelit itu harus yang punya business oriented, dan itu berhasil mereka crack. Yaitu ya udah perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin taruh satelit, perusahaan-perusahaan media punya juga satelit. Nah, dengan SpaceX ini bisa dibawa dengan harga yang jauh lebih murah dan lebih efisien. Nah, yang Mars ini itu kan ada hubungannya sama dia punya bisnis untuk mobilitas kan. Mobilitas. Itu hubungannya apa, Pak? Dan menurut saya sekarang ini hubungannya lebih ke space tourism. Jadi bagaimana orang ngerasa di zero gravitasi terus ngeliatin bumi segala macam. Kalau akan kejadian atau enggak, Elon ini punya track record yang sangat luar biasa. Mimpi-mimpinya dia itu ternyata bisa dikonversi jadi kenyataan dan cepet banget gitu. Dan dia sekarang juga masuk politik, dia crack juga politik ini dengan tadi pemahaman kita bahwa pemerintahan itu adalah about big budget, penyerapan dan lain sebagainya. Dia ganti kan efficiency. Makanya dia bikin Dodge. Ya benar. Itu kayak lucu-lucuan ya? Kayak lucu-lucuan gitu, tapi ternyata udah mulai orang dipecat-pecatin kan. Udah mulai berasa gitu. Nah, saya nggak pernah underestimate Elon. Tapi walaupun panjang banget ke Mars itu, tapi menurut saya bisa kenyataan dalam mungkin 20-30 tahun ke depan. Nah, ini pertanyaan terakhir dari aku ya, Pak ya. Aku ada beberapa lagi. Oh gitu. Oh ya, kita masih ada waktu tapi masih boleh. Ya udah. Dari aku ya. Pak Sandi. Aku nih introvert, makanya aku pilihnya akuntansi. Dulu aku kalau bicara di depan orang itu super nervous. Dan saya akhirnya ngambil kelas di ibu saya sendiri karena dia punya sekolah grooming school, sekolah kepribadian, ngajarin untuk mulai berbicara di depan publik. Kayak John Powell gitu. Itu. Oh itu. Itu ibu saya dulu, John Robert Powers. Yang bener? Bener. Aku baru mau dimasukin ke situ dulu pas kecil. Oh, aku di situ. Justru ibuku tuh pendiri John Robert Powers. Bisa kayak gitu. Nah, terus akhirnya pas setelah masuk di organisasi, terus mulai diajar bicara publik. Dan memang perlu waktu dan perlu latihan. Pengalamannya sama nggak sama itu Mas Radit? Persis. Jadi aku mau dimasukin ke sekolah itu yang ternyata aku baru tahu ibunya Pak Sandi. Iya betul. Karena itu terkenal banget di koran kan, suka ada iklannya tuh. Iya dulu di. Mamaku bilang aku orang yang nggak pernah bergaul, nggak pernah keluar kamar, sukanya main game, temen cuman segitu doang. Dia bilang susah kalau kamu nggak bergaul, gini-gini mau dimasukin situ. Tapi nggak jadi akhirnya. Aku nggak tahu kenapa nggak jadi masukin sekolah itu. Aku punya hasil tes. Ternyata tesku adalah antisosial, nggak suka bergaul. Dan itu mamaku juga udah mulai keringet dingin tuh. Ini aneh sih kalau antisosial gitu. Ansos, emang nggak suka bergaul. Dan akhirnya aku mulai percaya diri itu ketika aku tahu kalau aku berkomedi, aku punya teman. Orang yang lucu, yang bisa membuat orang ketawa, itu orang yang ada temennya. Jadilah aku ngafalin buku-buku komedi. Pak Sandi tahu nggak yang mati ketawa ala Rusia? Iya, itu zamanku tuh. Sampulnya gini, warna merah apa warna putih itu. Di rak buku nenekku, aku ambil, aku baca, aku hafalin anekdot itu. 3 orang berbagai negara masuk ke sebuah bar. Orang Rusia, orang Amerika, orang Kanada, terus mereka ngapain lucu gitu kan. Aku hafalin semua. Terus di sekolah ada yang mau denger cerita lucu nggak? Terus orang pada ngumpul cerita lucu. Oh ternyata komedi adalah cara gue bertahan di sekolah nih. Komedi adalah cara gue untuk punya teman nih. Nah kecintaanku ke komedi berangkat dari situ, dari keinginan punya teman. Jadi profesi sampai sekarang. Keren. Dan itu cara menghandle crowd juga gitu ya. Betul. Dan research menunjukkan memang betul perempuan kalau suruh pilih laki-laki super ganteng atau super lucu, pilihnya super lucu. Kebetulan saya lucu dan ganteng, Pak. Terakhir, siapa? Genre lain selain komedi yang mungkin ada di wishlistnya Mas Radit. Genre lain, aku pengen banget bikin thriller lagi sih.
pengen bikin film thriller, horor, fantasi, dark fantasi. Aku pengen yang settingnya mungkin di sebuah kerajaan tahun berapa ratus tahun yang lalu. And it's a dark fantasy. Aku pengen sih, karena aku suka bacaanku, suka banget dark fantasy juga gitu. Oke. Pak Sandi, kalau aku yang terakhir ya, apa visi Pak Sandiaga Uno sekarang setelah sudah ada di pemerintahan dan lain-lain, terus sekarang apa yang mau dilakuin? Aku back in a comfortable place yang selama ini membesarkan karir di dunia bisnis. Jadi setelah selesai politik, setelah selesai pemerintahan, saya punya banyak waktu untuk lebih fleksibel, nggak cuma ngurusin kreatif ekonomi dan pariwisata aja, tapi ngurusin seluruh ekonomi. Saya bisa mentoring anak-anak muda untuk menciptakan peluang-peluangnya dimanapun usahanya. Saya bisa bantu mereka untuk build leadership skills. Anak-anak muda bisa memulai usaha, buka lapangan kerja, karena ini sekarang yang sangat dibutuhkan. Lapangan kerja ya? Lapangan kerja. Terus yang juga sangat passion sama saya back in investing. Saya mulai invest lagi. Tapi perusahaan-perusahaan yang selama ini saya dirikan sebelumnya ini kan sudah jadi perusahaan-perusahaan yang udah scale up dan besar. Jadi ini udah punya manajemen sendiri, udah punya leader sendiri. Saya sekarang lagi bangun sendiri investasi yang lebih memberikan dampak positif terhadap mulai dari sosial, environmental, new economy, menggunakan teknologi, sehingga lebih memiliki kesempatan untuk akselerasi pembangunan ekonomi kita. Impact driven investing ya? Impact focus investing. Wah, mantap, terima kasih Pak Sandi. Terima kasih semua yang udah nonton. Thank you semua.